Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Kali ini kita akan membahas kelanjutan materi kita tentang kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini mendapatkan rahmat serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Di sini kita akan membahas tentang kearifan lokal di Jawa. Pasti adik-adik sudah tahu karena mayoritas kita adalah Jawa. Yang pertama ada tahlilan. Istilah tahlilan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata halala yuhalilu tahlilan. Apa artinya? Ya, benar. Membaca kalimat la ilaha illallah. Membaca kalimat la ilaha illallah yang mengandung makna sebuah pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tahlil dan rangkaian bacaan dalam tahlil tidak lain hanyalah mengesahkan dan mengingat Allah serta taqarrub ilallah, yaitu upaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Semua itu dimaksud lidoa, yaitu untuk berdoa kepada Allah dan mendoakan diri sendiri ataupun orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Budaya tahlil ini juga mempunyai makna ukhuwah, syariah, pembelajaran, dan ajakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah dan membiasakan diri membaca Al-Quran serta berdoa meminta ampun dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara tahlil ini biasanya yang sering kita jumpai diselenggarakan kapanpun, malam, pagi maupun petang, dan di mana saja, seperti mushola, rumah-rumah atau di kantor, baik pada acara khusus tahlil maupun pada acara tertentu sepanjang dalam koridor kebaikan. Kalau di Jawa mungkin sering kita jumpai tahlilan biasa diadakan pada malam Jumat. Selanjutnya ada pengajian. Kegiatan pengajian adalah menyampaikan materi-materi keagamaan kepada orang lain, juga mempunyai makna dakwah, yaitu menyeru orang lain untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan ridhonya. Orang yang menyampaikan materi-materi keagamaan di acara pengajian biasanya disebut apa, adik-adik? Ya, mubaligh, ustadz, atau yang sering kita jumpai adalah dai, yaitu orang-orang yang menyeru atau mengajak kepada orang lain ke jalan Allah. Ragam dan jenis pengajian sangat variatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, antara lain tempat, waktu, metode, peristiwa, pengunjung atau peserta, dan penyelenggara. Dari situ muncul macam-macam istilah pengajian, seperti pengajian Ahad Pon atau Jumat Wage, Ahad pagi, malam Jumat, pengajian umum, pengajian akbar, pengajian padang bulan, pengajian haji, pengajian pengantin, dan lain sebagainya. Itu tadi pengajian. Selanjutnya ada peringatan Hari Besar Islam atau sering kita singkat dengan PHBI.
Kegiatan BABI ini adalah suatu acara untuk memperingati peristiwa-peristiwa besar atau peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam, seperti kelahiran Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, nuzulul Quran, Idul Fitri, Idul Adha. Perayaan hari-hari besar tersebut ditandai dengan kegiatan seperti ibadah, ceramah agama, puasa, membaca sholawat maupun sholat. Selanjutnya ada kegiatan sekaten. Kegiatan ini merupakan upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, atau bisa kita sebut dengan Maulud di lingkungan Keraton Yogyakarta. Selain pada momen Maulud atau sekaten, upacara sekaten diselenggarakan pula pada bulan besar Dzulhijjah. Dalam perayaan ini, gamelan sekaten diarak dari keraton ke halaman Masjid Agung Yogyakarta dan dibunyikan siang malam sejak seminggu sebelum tanggal 12 Rabiul Awal. Sekaten ini mungkin sering kita jumpai kalau kita berada di Yogyakarta. Kalau selain di daerah Yogyakarta, mungkin sudah tidak ada lagi. Selanjutnya ada grebek maulud. Nah, tadi sekaten sama grebek maulud ini acaranya hampir sama atau berkesinambungan. Acara ini merupakan puncak peringatan Maulud pada malam tanggal 11 Rabiul Awal. Sultan beserta pembesar Keraton Yogyakarta hadir di Masjid Agung. Acara dilanjutkan dengan pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW dan ceramah agama. Jadi pada malam tanggal 11 Rabiul Awal diagendakan grebek maulud, lalu sebelum tanggal 12 Rabiul Awal itu acara sekaten. Lalu selanjutnya ada keenam, takbiran. Pasti adik-adik sudah mengerti atau sudah tahu apa itu takbiran. Ya, takbiran adalah kegiatan yang dilakukan pada malam 1 Syawal dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid atau musola. Tidak jarang kegiatan ini dilakukan berkeliling kampung atau melintas jalan raya sebagai syiar dakwah dengan menyeramakan takbir bersama-sama. Lalu selanjutnya ada likuran. Budaya ini diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan. Kearifan lokal tersebut masih berjalan dengan baik di lingkungan Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Selikuran berasal dari kata selikur yang berarti 21 dalam bahasa Indonesia. Perayaan tersebut diselenggarakan dalam rangka menyambut datangnya malam Lailatul Qadar yang menurut ajaran Islam diyakini terjadi pada sepertiga terakhir bulan Ramadan. Selanjutnya ada megengan. Upacara ini diadakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kegiatan utamanya adalah menabuh beduk yang ada di masjid sebagai tanda bahwa besok sudah memasuki bulan Ramadan dan semua umat Islam wajib melaksanakan puasa. Upacara tersebut masih dipelihara dengan baik di daerah Kudus dan Semarang. Mungkin teman-teman yang dari rumahnya Kudus atau Semarang pasti masih melakukan megengan, acara megengan ini. Selanjutnya ada suronan. Dalam penanggalan Jawa, bulan Muharram disebut juga bulan Suro. Pada bulan tersebut, masyarakat biasanya berziarah ke makam para wali. Selain itu, mereka membagikan makanan khas berupa bubur suro yang
melambangkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi suronan. Selanjutnya ada nyadran. Nyadran adalah sebutan masyarakat Jawa untuk ziarah kubur. Kegiatan ini bertujuan untuk menghormati orang tua atau leluhur mereka dengan melakukan ziarah dan mendoakan arwah mereka. Di daerah lain, nyadran diartikan sebagai bersih makam para leluhur dan sedulur atau saudara. Kemudian bersih desa yang dilakukan dari pagi sampai menjelang zuhur. Selanjutnya ada lebaran ketupat. Kegiatan ini disebut juga dengan kupatan, yang biasa dilakukan seminggu setelah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Ketupat pasti kita sudah tahu ya adik-adik, apa sih itu ketupat? Ketupat adalah jenis makanan yang dibuat dari beras dengan janur. Tahu janur nggak? Nggak tahu ya. Janur itu daun kelapa yang masih muda dan dibentuk seperti belah ketupat, makanya disebut ketupat karena bentuknya seperti belah ketupat. Baik, itu saja dari Bapak. Mungkin kita tutup pembelajaran kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.